Apa kabar Koncuweb TV? Bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media. 3 berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Nana sajikan selama beberapa menit ke depan, dikutip dari media cetak Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe dulu channel official Wonosobo TV. Berita pertama, ASN galang dana bantu 1039 rumah tangga miskin ekstrim. Bulan Ramadan tahun 2022, Aparatur Sipil Negara atau ASN Wonosobo melalui Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI menggalang sedekah dari anggotanya. Total yang sudah terkumpul mencapai 140 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu program pengurangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Wonosobo. Dengan sistem pengumpulan dana oleh masing-masing OPD kemudian diserahkan ke KORPRI, besaran sumbangan adalah minimal Rp20.000 per ASN dan bersifat sukarela. Selanjutnya, sumbangan tersebut disalurkan lewat program Gerimis Mesra atau Gerakan Entaskan Kemiskinan Menuju Sejahtera, serta kegiatan Tarling atau Tarawih Keliling Pemkab Wonosobo selama Ramadan 2022 ini yang menyasar 25 desa miskin ekstrim yang tersebar di 5 kecamatan. Penyaluran bantuan tersebut akan diberikan kepada 1039 rumah tangga miskin ekstrim dalam bentuk paket sembako. Setiap paket sembako tersebut berisi beras produk petani lokal, telur, minyak goreng, serta produk-produk lokal Wonosobo lainnya. Berita 2, senderan setinggi 12 meter ambrol timpa 5 rumah. Senderan setinggi 12 meter dengan panjang 10 meter di Dusun Kunci Desa Jolontoro Sapuran ambrol. Bangunan tersebut diduga tidak kuat menahan terjangan air hujan yang terjadi sore hari kemarin. Tidak ada korban jiwa, namun 5 rumah rusak dan material longsor menutup saluran air. Dikatakan, dari hasil asesmen yang dilakukan tim BPBD dan relawan, dari 5 rumah yang terkena longsor tersebut, 2 rumah diantaranya rata dengan tanah masuk kategori berat. Sedangkan 3 rumah lainnya masuk kategori kerusakan sedang dengan kondisi bagian tertentu dari ruang rumah jebol. Kepala Pelaksana Harian BPBD Wonosobo, Bambang Triyono menyebutkan, upaya sosialisasi dan juga himbauan kepada warga telah dilaksanakan agar warga tetap waspada mengingat potensi longsor bisa kembali terjadi karena curah hujan masih cukup tinggi. Sedangkan upaya jangka pendek yang dilakukan adalah menutup area longsor dengan terpal untuk kemudian bisa segera ditindaklanjuti. Beralih ke berita 3, warga binaan Lapas Wonosobo 80% didominasi kasus narkoba. Tingginya kasus narkoba di Wonosobo yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong Pemkab Wonosobo bersama dengan DPRD membahas raperda tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini lantaran berdasarkan data dari Kepolisian Resor Wonosobo, kasus narkoba di Wonosobo pada tahun 2019 ditemukan sejumlah 21 kasus. Tahun 2020 24 kasus dan tahun 2021 jumlahnya kian meningkat menjadi 25 kasus dengan diikuti peningkatan jumlah tersangka. Fakta lain yang mengejutkan adalah data dari Rutan Wonosobo di mana sampai dengan tahun 2021 terdapat 104 warga binaan dengan kasus narkotika. Jumlah tersebut sebesar 80% dari jumlah keseluruhan warga binaan di dalam Rutan Wonosobo. Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar mengemukakan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekutor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan sebagian besar penyalahgunaan narkotika saat ini adalah generasi produktif, yaitu generasi muda. Oleh karenanya, pemerintah dan wakil rakyat di Wonosobo membahas raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan persekutor narkotika demi memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu modal pembangunan.